Kedua pembangkit tenaga Blood Hades Palace sangat berhati-hati, dan bahkan menurut mereka tidak bisa menelan hadiah cemburu itu sendiri. Apa yang harus mereka lakukan adalah menunda Qin Yichen untuk sementara waktu, dan menunggu pembangkit tenaga listrik puncak datang dan membunuh yang pertama, untuk berbagi sebagian dari hadiah. Tahukah Anda, hadiah 2% saja setara dengan kelas abadi. Dan itu jelas bukan grade 1 Immortal Grade. Di antara keduanya, masih ada perasaan haru pada kedua orang tersebut. Pada awalnya, pemuda yang hampir mati di tangan kerajaan dan akhirnya mengandalkan harta karun yang dihadiahi oleh pertempuran tanpa akhir untuk melawan. Sekarang, mereka semua waspada. Dua orang memiliki ambisi, tetapi mereka juga memiliki kepercayaan diri. Meskipun Qin Yichen luar biasa baik dalam kekuatan pertempuran maupun harta, sulit bagi anak ini untuk menyakiti mereka karena keunggulan dunia. Omong-omong, jika bukan karena wilayah Laut Chong, dan Zhang Wuyuan mengambil gambarnya sendiri, akankah Qin Yichen mengatakan dua? Antara lampu listrik dan batu api, kedua belah pihak saling berhadapan, dan sekarang Qin Yichen tidak lagi bergantung pada kotak pedang Qingyang, tetapi jentikan pergelangan tangan, bilah macan putih tersapu. Saat pedang macan putih tersapu, itu menyapu cahaya pedang yang tajam, ketajaman pedang, seolah-olah itu bisa menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Tahukah Anda, dengan pecahnya Qin Yichen, pelarangan White Tiger Blade dan 10.000 Taoisme juga telah diubah lapis demi lapis, membawa peningkatan yang signifikan ke yang sebelumnya. Ding! Xian Wei berguling, menahan momen cahaya pedang, dan melihat sosok pembangkit tenaga darah itu bergetar. Telapak pedang menggigil dan wajahnya tampak terdistorsi. Dia tidak menyangka Qin Yichen berani menghadapi dirinya sendiri, dan dia masih tidak jatuh ke dalam angin. Ini sama sekali tidak bergantung pada kekuatan prajurit peri, karena dia juga memegang pedang peri. Zuze 3 lapisan surgawi, di mana kekuatan seperti ini? Jika Qin Yichen dapat mengguncang surga abadi yang biasa, dia tidak akan terkejut sama sekali. Tetapi mereka sama sekali bukan raja abadi yang biasa. Istana Swimming sendiri mewakili kekuatan superior, sarana biasa. Kadang-kadang saya perhatikan bahwa surga abadi, yang berada di sisi medan perang, juga penuh dengan kengerian. Bahkan orang dewasa dari Blood Hades pun sulit untuk menggoyahkan pedang ini. Jika Anda mengubahnya, Anda harus mengupas kulitnya jika tidak mati. Namun, semua ini panjang. Pada saat yang sama dengan mengemudi kembali, pembangkit tenaga listrik lain dari Istana Bloodnetter telah muncul di belakang Qin Yichen. Tapi merasakan niat membunuh datang dari belakang, siluet Qin Yichen tidak bergerak, tidak ada rencana untuk menghindar, dan dia bahkan melihat ke belakang sedikit. Dan ketika pria itu dan mata bintang yang acuh tak acuh saling menatap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Untuk beberapa alasan, dia hanyalah kekuatan surgawi dari 3 lapisan surgawi, tetapi ketakutannya melonjak. Dan ketakutan ini langsung berubah menjadi Golden Immortal ungu yang ganas jiau. Mengaum. Semangat abadi awan ungu. Dengan raungan sengit, Ziyun sangat cepat, mengandalkan tubuh berdagingnya yang kuat. Dia langsung membawa kekuatan abadi dari pembangkit tenaga listrik Istana Bloodnetter dalam postur arogan, dan mulut raksasa itu langsung mematahkannya. Perisai kekuatan abadi. Menabrak. Untuk sesaat, kabut darah keluar dari mulut Ziyun, dengan jeritan teriakan di dalamnya. Darah abadi setengah langkah surga abadi, mati. Adegan ini, di tengah kekacauan, terdengar ledakan suara terengah-engah. Tuan Hades darah sudah mati. Roh abadi itu menembus 5 lapis. Sial, nak Qin Yichen. Dia masih memiliki sumber daya untuk memberi makan roh abadi. Jie Powerhouse terkejut dan tidak nyaman. Anda mengatakan bahwa bahkan jika Anda menerobos, mengapa roh abadi bisa menerobos? Beberapa makhluk abadi, surga abadi, bahkan lebih terdiam. Masih jauh bagi mereka untuk menjadi 5 lapis. Alhasil, semangat abadi anak ini lebih tinggi dari dirinya. Melihat pemandangan ini, wajah Jie Ming juga muram. Dan ayah kekaisaran menghadiahi roh abadi dari Master Domain yang mulia. Sekarang dia bahkan tidak akan mengatakan bahwa dia telah menerobos, sungguh memalukan. Saya melihat Qin Yichen berdiri di voli, dan Ziyun tergantung di sampingnya. Satu orang dan satu, sombong ke segala arah, berani dan galak. Untuk sementara waktu, saya tidak pernah mendengar mereka yang mengubah kepala sebelumnya untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah bukti kekuatan. Qin Yichen ada di sini, siapa yang berani melawanku? Saat ini, bahkan Heaven Immortal tidak berani melangkah maju dengan mudah. Saya khawatir hanya beberapa pembangkit tenaga listrik yang memenuhi syarat untuk menang hari ini. Nasib paling buruk adalah setengah langkah surga abadi dari Hades darah. Ketika Ziyun muncul, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan sama sekali. Yang membuatnya heran adalah sisi kemas yang muncul di tubuh Ziyun. Tampaknya evolusi Bloodline. Bocah ini takut dia juga memberi makan harta karun tertinggi, yang lebih berharga dari Xianjing. Tidak ada satu pemain pun yang menjadi lawan. Apakah itu harta atau sarana, itu juga hancur dalam segala aspek. Di medan perang utama, tentara tidak bisa mundur,
dan pembangkit tenaga listrik Istana Hades Darah ini tidak diragukan lagi. Jika mundur sekarang, Tuan Muda pasti akan bunuh diri. Untungnya, ketika rambutnya berdiri tegak dilihat oleh satu orang, ada minuman Jiao di belakangnya. Pantas saja kalian makhluk jahat rela mengkhianati klanku. Sepertinya pencuri ini memperlakukanmu dengan baik. Minuman Jiao itu dengan sedikit senyuman, dan mati rasa serta kelembutan. Tapi Qin Yichen bisa merasakan niat membunuh yang dingin. Tetapi orang di Istana Darah mendengar ini. Tetapi dia sangat gembira seolah-olah dia mendengar suara alam. Tuan Zimei, bunuh anak ini. Melihat pada saat itu melintas ke depan, hampir ke kecantikan ungu yang tak terlihat. Mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan pembangkit tenaga listrik dengan banyak darah menghantui datang. Ayo, wanita menawan yang pakaiannya terbuka dan kulitnya ditutupi oleh burung phoenix jahat. Wanita bernama Zimei ini sangat cantik dalam panca inderanya dan secara alami menawan. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa memiliki perasaan yang lembut dan protektif untuk jenis kelamin yang lebih adil tidak boleh digunakan pada musuh. Terlebih lagi, saya tidak tahu berapa banyak darah yang didapat dari jubah Korea Utara di tangan wanita ini. Hanya untuk hati Qin Yichen, dia terkejut bahwa ketika mantra ungu mendekati dirinya sendiri, segel naga sejati di dantian gelisah. Qin Yichen merasa seperti dewa penyendiri dan jauh, tersinggung oleh kekacauan garis keturunan yang tidak murni. Apakah itu? Qin Yichen bergumam di dalam hatinya. Tetapi dia tidak pernah menjadi seseorang yang menunjukkan emosi nyata di depan musuh. Yu Guang meliriknya. Ziyun sekarang sedikit bungkuk, pupil matanya menyusut menjadi dua jarum halus. Jika dia dekat dengan musuh, dia bisa terikat satu sama lain. Tapi dia mengirim pesan ke Master. True Dragon Bloodline bukannya dia bisa menyinggung sama sekali. Mata Qin Yichen berkedip, tetapi wajahnya tenang dan tenang. Dia mengerti bahwa Zimei adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat teratas Istana Hades Darah, yang tidak dapat dipisahkan dari Lei Gongming, dan Ziyun baru saja menembus 5 lapisan. Pada saat yang sama, Lei Gongming santai saja. Itu dua musuh tiga terlalu sulit. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Zimei bergegas ke Qin Yichen, dia tidak bisa tidak menyesalinya. Karena dia sangat jelas, semua cara Qin Yichen tidak dapat bersaing dengan kekuatan kuat Zimei. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Zimei jelas merupakan salah satu kekuatan pertempuran puncak dalam perang ini.